puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita berkumpul di tempat ini disatukan oleh kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah pagi ini kita berdoa biar Tuhan merawat kita semua. Oleh karena itu, saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, supaya menjadi tanah yang subur untuk dirawat Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, biar anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan sepanjang ibadah benar-benar boleh berkenan di hadapan. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan. Biar anugerah-Mu Tuhan mencapai
Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
memberikan yang terbaik persembahan buat Tuhan. Kepada para petugas dipersilakan maju ke depan dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk apa yang akan kita tabutkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan telah memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Saatnya kami akan memberi apa yang kami miliki, bagian yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati segenap umat-Mu yang memberi dengan sepenuh hati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati lagi. Aku diberkati, sepanjang disampaikan oleh hambanya Bapak Yosua Victor. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Biarlah pribadi yang mengasihi kita, yaitu Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, akan melawat kita melalui hambanya yang menyampaikan firman.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat kemurahan-Mu. Hari ini kami masih dapat beribadah. Hari ini kami masih dapat menyanyi memuji Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu hari demi hari yang kami lalui. Kami mau menjadi orang yang setia. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah, Sang Pelindung dan Sang Pemelihara. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu yang menyatakan isi hati-Mu. Bila kami menerima dengan hati yang lembut dan terbuka, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa atas hidupmu dan hidupku hari ini maupun hari esok. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya jauh ya. Boleh memperkenalkan diri langsung saja, monggo. Ya, shalom Bapak Saudara sekalian. Shalom. Nah, maaf nih agak katro, saya biasanya nggak pakai mic yang begini Pak ya. Jadi agak sedikit katro nih penyesuaiannya. Baik, terima kasih buat sambutan yang baik dan juga saya sangat diberkati pada pagi hari ini melalui pujian penyembahan. Terima kasih buat Pak Nono yang sudah mengundang saya dan mengizinkan saya untuk berbagi kepada Bapak Saudara sekalian di tempat ini. Bapak Saudara, nama saya Yosua Victor, saya masih muda. Usia saya belum genap 40 tahun Bapak Saudara ya, jadi masih sangat muda. Puji Tuhan, kira-kira 9 tahun yang lalu Tuhan kasih kepercayaan saya untuk merintis sebuah gereja yang ada di Purwokerto City Walk di depan kampus Unsud Bapak Saudara. Jadi sebenarnya tadi kata Pak Nono saya jauh, enggak jauh. Pak Nono ini teman ngopi saya Bapak Saudara ya. Jadi kalau kita ngopi saya biasanya minta temani Pak Nono, kita ngopi yuk, karena kita punya hobi yang sama Bapak Saudara ya, ngopi bareng. Dan ternyata di tempat ini juga saya kenal sama Pak Sasongko, karena beberapa kali dan sering kali bahkan Pak Sasongko bantu juga masalah kelistrikan yang terjadi dan kericuhan ya tentang listrik yang terjadi di gereja pusat kami di GBI Stadion Mini Purwokerto, Saudara. Puji nama Tuhan, kita nggak jauh, kita dekat, Saudara ya. Apalagi dalam Kristus kita bersaudara, amin. Puji nama Tuhan, saya senang sekali berkenalan dengan Bapak Saudara sekalian. Ini kali pertama saya di tempat ini dan saya berdoa kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajar bukan cuma saya tapi Bapak Saudara juga sekalian, karena firman Tuhan hari ini yang kita akan dengar dan saya coba mulai berbagi kepada Bapak Saudara. Saya juga alami terlebih dahulu Bapak Saudara. Jadi saya berharap, saya berdoa Tuhan bekerja dan keluar dari tempat ini. Bapak Saudara juga mendapatkan kemenangan, jawaban doa atas kehidupan Bapak Saudara. Bukan karena saya yang berbicara, tapi karena Tuhan melalui Roh Kudus berbicara dalam tempat kita semua. Amin. Amin. Saya pengen lihat Bapak Saudara, kira-kira Bapak Saudara apakah hari ini penuh dengan sukacita? Boleh lambaikan tangan yang bersukacita. Wah, selalu bersukacita. Coba tengok kanan kirinya, kasih senyum manis. Katakan Tuhan Yesus baik banget loh sama saya. Ya, supaya nggak tegang Bapak Saudara ya, karena pagi hari tadi Purwokerto mungkin agak dingin, jadi kita agak sedikit mager-mager gitu Bapak Saudara ya. Jadi saya minta kita semua tersenyum supaya kita semua juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kisah yang saya coba ingin ambil dalam 2 Raja-Raja pasal ke-6, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18. Bapak Saudara mungkin nanti bisa baca di rumah karena ini kisah yang cukup menarik Bapak Saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dari mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18. Kira-kira saya akan ceritakan aja Bapak Saudara. Nanti Bapak Saudara pulang dari tempat ini baca lagi kisahnya. Ini kisah yang cukup menarik Bapak Saudara.
Jadi diceritakan Israel itu berperang, Bapak Saudara. Sama kayak kondisi hari ini, bangsa Israel juga sedang berperang. Tapi saya nggak mau bahas topik di hari ini. Saya mau bahas topik di dua raja-raja ini. Waktu bangsa Israel berperang dengan raja orang Aram, seperti biasa kalau mau berperang, para raja itu akan kumpulkan jenderal-jenderalnya. Nah, raja orang Aram kumpulkan para jenderalnya. Ayo kita rapat, kita meeting, kita akan serbu bangsa Israel. Dari mana dan strateginya seperti apa, dari sini, dari sana dan sebagainya. Itu di meetingkan, dirapatkan, Bapak Saudara. Lalu setelah rapat selesai, kira-kira sudah masuk dari hari yang ditentukan, raja orang Aram dan juga beserta dengan seluruh pasukannya mulai menyerbu, Bapak Saudara. Nah, yang anehnya, waktu mereka menyerbu bangsa Israel dari tempat yang tersembunyi bahkan dan juga strategi mereka juga hanya diketahui oleh para jenderal orang Aram, ternyata bangsa Aram ini nggak bisa mengalahkan Israel, saudara. Setiap kali mereka mau menyerang, bangsa Israel menghadang. Setiap kali orang Aram mau menyerang, bangsa Israel menghadang, selalu digagalkan. Sampai suatu ketika Raja Aram ini kesal, saudara. Dia panggil lagi semua jenderalnya. Dan dia berkata, mungkin ya di tempat ini ada yang namanya pengkhianat. Ya, di gereja ini ada pengkhianat, saudara. Saya doakan gak ada, saudara ya. Gak ada, semua baik-baik. Amin. Nah, Raja Aram bilang ini ada pengkhianat pasti. Lalu diselidiki satu-satu para jenderalnya. Lalu jenderal yang satu dengan yang lain berkata, bukan kami, bukan saya gak kasih tahu apa-apa, saya gak cerita apa-apa, kita semua silent, kita semua diam, kita semua gak ada yang bocorin mengenai semua strategi kita menyerang. Tapi kata salah satu orang dari mereka, tapi Tuanku Raja harus tahu, di bangsa Israel sana ada seorang yang namanya Elisa. Dia adalah seorang nabi, dia adalah orang yang diberkati Tuhan, dia orang Israel dan dia menyembah pada Allahnya orang Israel. Dan orang inilah katanya yang memberitakan tentang semua strategi kita dan mengetahui semua strategi kita. Lalu Raja Aram ini marah kira-kira. Ini cerita saya, saudara ya. Apa yang saya ngomongin mungkin nggak ada di sini, tapi kira-kira saudara nanti pelajari sendiri ya, saudara ya. Ini saya udah agak sedikit hiperbola, saudara. Nah, Raja orang Aram bilang ini, wah siapa itu Elisa? Kita datangin, cari tahu semua. Lalu kemudian Raja bilang ini, tangkap orang itu katanya. Nah, mereka bilang begini, itu ya, di sana ada tuh di kota itu dia ada di sana. Lalu Raja bilang, kirim ke sana semua pasukan kita, tangkap itu namanya Elisa. Karena apa? Ya karena Elisa sudah banyak menggagalkan rencana dari bangsa Aram ini. Nah, dari sisi yang lain, dari sisi Elisa, saudara, Elisa ini punya bujang, saudara. Punya bujang dan layaknya bujang itu kalau istilah sekarang mungkin asisten pribadi gitu ya, supaya lebih keren. Asisten pribadi. Seperti biasa, asisten pribadinya pagi-pagi sebelum ayam berkokok atau mungkin setelah ayam berkokok dia mau pergi ke pasar untuk mungkin masak dan sebagainya, atau mungkin waktu buka pintu kamar dia lagi bersih-bersih rumah dan sebagainya, saudara, kira-kira begitu. Lalu dia melihat sekeliling kota itu, saudara. Bujangnya Elisa ini melihat sekeliling kota itu, dan apa yang terjadi? Ternyata sangat kaget sekali di pagi hari itu ada pemandangan yang tidak biasanya dia lihat. Kenapa? Karena sekeliling kota itu sudah diserbu dan dikepung oleh pasukan dari Raja Aram ini. Nah, betapa dia kalut, betapa dia kaget, dia langsung lari mendapati Elisa dan dia tersungkur. Mungkin dia tersungkur sambil menangis dan dia berkata, Tuanku, kita celaka, kita mati. Kenapa? Karena kita sudah dikepung sama orang Aram. Udah gak ada jalan keluar buat kita, katanya. Nah, sampai di situ dulu kisahnya, saudara. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita lagi ngalamin seperti Elisa dan juga bujangnya. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang mengepung kehidupan kita. Kita nggak lagi dikepung sama pasukan tentara berkuda ataupun pasukan yang memegang senjata api hari ini, saudara. Tapi itu bisa digambarkan seperti permasalahan dan situasi yang terus ada dan memojokkan kita dalam situasi-situasi yang sulit. Kita mungkin diserang dari segala macam sisi kehidupan. Udah selesai dengan anak kita mungkin punya masalah, muncul masalah yang lain.
Udah selesai masalah yang lain, masalah ekonomi menghadang. Udah selesai masalah ekonomi, kita bisa napas dikit, teman kita atau orang terdekat dengan kita kecelakaan. Ada aja masalah, saudara. Nah, makanya saya mau tanya Bu Zara, hari ini, apakah dari antara kita di tempat ini yang hari ini nggak punya masalah, boleh lambaikan tangan Bu Zara? Saya juga nggak berani, karena saya juga punya masalah Bu Zara ya. Ada yang gak punya masalah Bu Saudara? Siapa tahu ada, saya mau belajar Bu Saudara. Ada Bu Saudara? Gak ada ya Bu Saudara ya. Berarti firman Tuhan ini buat saya dan juga buat Bapak Saudara sekalian. Amin. Kita mungkin dikepung sama masalah. Bahkan kadang-kadang masalah gak pakai pamit Bu Saudara. Masalah gak bilang ini, Sun, saya mau bikin masalah ya buat hidupmu. Gak ada. Kadang-kadang masalah tiba-tiba datang begitu aja. Tiba-tiba mengagetkan kita. Kadang-kadang membuat kita nangis sampai berkata, Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini harus terjadi? Nah, kita mungkin begitu ada masalah di depan kita dan mengepung kehidupan kita, dan kita hanya melihat, wah, cilaka nih. Semua yang aku lihat kehancuran, gak ada jalan keluar, semua buntu. Bahkan mungkin walaupun itu masalah yang kita hadapi akibat dari apa yang kita lakukan, mungkin Bapak Saudara maafkan saya, hari ini kan lagi ngetren nih, ada yang suka ikutan judi online, mungkin Bapak Saudara judol gitu, judil apa judol ya Pak? Judol ya, ada yang mungkin suka ikutan judol dan kita bilang, Tuhan aku mau bertobat karena udah habis-habisan dan sebagainya. Tapi bukan cuma masalah pertobatannya, Tuhan mungkin sudah ampuni kita dari dosa kita, ketagihan kita dan sebagainya, dan mungkin kita jauhin Tuhan. Tapi kita takut menghadapi konsekuensi logis yang akan kita hadapi. Kita takut menghadapi masa depan. Rasanya semua menghadang kehidupan kita, persoalan gak berhenti secara khusus. Apalagi waktu kita melakukan semua yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba masalah menyerang kita. Beberapa dari antara kita berkata begini, kok aku udah ikut Tuhan, kok aku udah pelayanan, kok aku udah mati-matian buat Tuhan, aku udah kasih persepuluhan yang besar banget loh buat gereja, tapi ternyata aku masih punya masalah. Dengar Bapak Saudara, hari-hari ini saya kalau ngobrol sama anak-anak muda, banyak yang mengeluh hal yang seperti itu, saudara. Mereka berkata, kok saya udah melayani, saya udah berikan hidupku buat Tuhan, saya udah habis-habisan buat Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan ya, saya punya persoalan begini. Bahkan dari antara mereka ada yang berkata, kok Tuhan kejam banget ya, kasih saya persoalan, kasih saya pergumulan, kasih saya situasi-situasi yang sangat menekan dan gak enak buat kehidupan saya. Saya bilang begini Bapak Saudara sama mereka, saya bilang kamu punya pemahaman yang salah tentang Tuhan. Karena mungkin Bapak Saudara juga punya pemahaman yang salah, bahwa dikatakan ikut Tuhan itu pasti diberkati. Dengar baik, saya bilang sama anak-anak muda Bapak Saudara ya. Saya tak khotbah Bapak Saudara tentang ini karena saya tahu Bapak Saudara mungkin sudah pernah sering dengar bahwa ikut Tuhan bukan cuma bicara tentang berkat. Saya bilang sama anak-anak muda itu, kenapa begitu? Kamu coba lihat dalam Alkitab. Tuhan memang janjikan bahwa pada waktu kita bersama dengan Tuhan, Dia berikan berkat. Tapi berkat itu bukan cuma bicara tentang materi, bukan cuma bicara tentang keuangan, bukan cuma bicara tentang kita bisa hidup foya-foya sesuka hati kita. Enggak. Di Alkitab juga kamu harus ingat, Tuhan seringkali bilang, pikul salib, sangkal diri. Bahkan beberapa firman berkata bahwa ikutlah menderita. Nah, kamu jangan lupakan bagian yang itu, karena itu juga firman yang penting buat kita ketahui. Makanya anak-anak muda hari-hari ini, Bapak Saudara, banyak yang mulai meninggalkan Tuhan karena waktu mereka datang ke gereja ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka. Saya bilang itu salah. Waktu kita ikut Tuhan, permasalahan bisa aja datang, bisa aja menghadang, bisa aja Tuhan izinkan untuk menguji kita dan untuk mempersiapkan kehidupan kita. Tapi masalahnya kita nggak pernah dipersiapkan untuk menghadapi persoalan itu. Nah, hari ini saya ingin berbagi Bapak Saudara, bagaimana sih respon hidup kita pada waktu kita mendadak nih tiba-tiba punya persoalan yang begitu banyak. Mendadak nih mungkin tiba-tiba kita menghadapi situasi yang rasanya punya masa depan yang kayaknya madesu. Sudah tahu madesu, saudara? Wah, betul, masa depan suram. Saya berdoa kiranya Bapak Saudara bisa memahami bagaimana respon kita terhadap situasi-situasi itu, sehingga kalaupun Bapak Saudara hari ini nggak sedang dalam situasi yang sulit itu,
nanti seketika waktu Bapak Saudara tiba-tiba punya persoalan yang begitu menghimpit kehidupan kita dan rasanya kita hanya pengen nangis sama Tuhan, kita tahu respon hati kita. Kita nggak menyalahkan Tuhan, tapi kita ngerti apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Amin. Bapak Saudara setuju? Bisa ngikutin Bapak Saudara di sini? Mari kita lihat Bapak Saudara, apa yang kira-kira kita perlu lakukan. Nah, pada waktu bujangnya itu mendekat kepada Elisa, dia berkata, Tuhan, celaka kita. Nah, saya suka responnya Elisa. Ayat yang ke-16 juga dibilang seperti ini. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, sampai di sini dulu Bapak Saudara. Elisa bilang gini, jangan takut katanya, karena yang menyertai kita lebih banyak. Loh, padahal apakah bujang itu melihat yang menyertai Elisa pada saat itu? Enggak, saudara. Yang Elisa lihat, yang bujangnya Elisa lihat hanyalah serbuan dari tentara yang begitu hebat, begitu besar. Tapi dari poin pertama ini kita berkata, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, Bapak Saudara. Waktu Elisa berkata, jangan takut, itu sebenarnya berbicara tentang respon kita yang pertama adalah tetaplah tenang. Katakan tetaplah tenang. Tenang, Bapak Saudara, tenang. Kenapa kita harus berkata tetap tenang? Karena pada waktu kita nggak bisa tenang, yang kita lihat itu hanyalah masalah yang besar. Padahal waktu kita bisa tenang dan kita bisa menguasai diri kita, bukan masalah yang besar. Yang kita lihat adalah Tuhan kita yang lebih besar. Amin. Amin. Nah, bujang Elisa ini udah kalut Bapak Saudara, pikirannya udah melayang kemana-mana. Dia berkata udah celaka. Dalam terjemahan yang lain, pada waktu bujangnya Elisa ini mendekati Elisa, dia nangis dan dia berseru, mati kita, celaka kita, habis kita. Nah, ini tanda dari orang-orang yang gak bisa tenang, Saudara. Berapa banyak waktu kita menghadapi situasi yang sulit dan persoalan yang menghimpit kehidupan kita, gak ada lagi jalan keluar, kita seringkali berkata begini, mati aku, celaka aku, wah sial aku. Halo, saya berdoa di tempat ini gak ada yang suka memperkatakan begitu, amin. Karena perkataan kita berkuasa, Saudara. Waktu kita mengatakan mati aku, celaka aku, mati benar, celaka benar, gak ada harapan benar. Makanya Bapak Saudara, kita perlu tetap tenang. Elisa berkata, jangan takut. Seolah-olah dia sedang berkata sama kita hari ini bahwa jangan takut, tenang. Masalah boleh ada, tapi yang saya percaya waktu kita bisa tetap tenang, kita bisa melihat begini Bapak Saudara, masalah itu tidak akan menghancurkan kita, tapi masalah itu justru akan mengupgrade hidup kita. Amin. Meningkatkan kehidupan kita. Nah, waktu kita ini kalut Bapak Saudara, kita nggak bisa tenang. Saya lihat Bapak Saudara, saya coba cari di internet, apa sih ciri-cirinya dari orang-orang yang punya serangan panik, pikirannya nggak bisa tenang. Hari-hari itu banyak banget Bapak Saudara. Saya punya beberapa teman, rekan, mereka berkata begini, Victor, saya punya serangan panik. Padahal saya lihat hidupnya baik-baik aja Bapak Saudara. Tidak sedang dalam persoalan yang begitu pelik Bapak Saudara. Kalau saya bilang begini, dalam hati saya sih, saya gak bilang ke orang itu. Saya berkata gini, ayo kita ukur deh hidupnya susahan siapa. Saya bilang, ya lebih susah hamba Tuhan lah. Amin Pak Dono. Ya lebih susah hamba Tuhan lah, saya bilang dalam hati saya. Kenapa? Jadi hamba Tuhan itu susah loh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Bapak Saudara harus mengasihi gembala Anda. Amin. Boleh lihat tangan-tangannya mengasihi Bapak Gembala dan Ibu. Wah, puji Tuhan, Pak dikasihi ya. Jadi gembala itu susah Bapak Saudara. Gemuk dikit dibilang makan uang perpuluhan. Kekurusan dibilangnya apa? Gak diberkati hidupnya. Ya kan? Punya banyak uang dibilang makan duit persembahan. Gak berbagi dengan jemaatnya dan lain sebagainya. Gak punya duit juga dibilang gak diberkati sama Tuhan. Mau jadi teladan apa katanya. Wah susah Saudara. Mau pakai celana pendek dibilang gak pantas, pakai celana panjang juga diomong Saudara. Ada aja Saudara.
Jadi saya dalam hati bilang, kamu kok kena serangan panik? Padahal hidupmu lagi baik-baik aja. Ayo kita ukur hidupnya susahan siapa. Saya pikir lebih susah saya kali ya. Kalau curhat di Instagram dibilang pendeta nggak dewasa karakternya. Halo. Tapi lo curhat sama siapa, saudara? Jemaat bilang nih, kamu mah curhatnya sama Tuhan aja, ya kan? Nah, kalau jemaat curhatnya sama siapa dong? Gak apa-apa kalau jemaat curhatnya sama gembala. Ya, dalam hati saya nggak enak di situ, enak di situ, nggak enak di sini dong ya. Makanya susah, Bapak Saudara. Nah, hari-hari ini banyak yang kena serangan panik, Bapak Saudara. Saya lihat di internet apa sih ciri-ciri dari orang yang kena serangan panik. Nah, ternyata Bapak Saudara, ciri-ciri yang pertama adalah logikanya seringkali berhenti, Bapak Saudara. Jadi kita nggak bisa mikir dengan jernih. Logika kita berhenti. Yang ada hanyalah apa? Emosi-emosi yang negatif. Apa itu emosi yang negatif? Yang emosi negatif yang sering kita kenal, marah, ya kan? Apalagi kecewa, sakit hati. Padahal sebenarnya semua emosi baik, tapi waktu kita kena serangan panik, emosi marah, kecewa, kepahitan itu jadi sesuatu yang buruk buat kita. Makanya terucap dari perkataannya, orang yang panik selalu perkataannya mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi saya bilang, mati aku, celaka aku, wah udah gak ada lagi harapan, udahlah selesai aja hidup ini, udahlah kita akhiri saja dan sebagainya. Logika seringkali berhenti, kita gak bisa mikir dengan jernih, kita gak bisa melihat masa depan dengan jernih, kita gak bisa melihat situasi di depan mata kita dengan jernih. Karena apa? Karena udah kena serangan panik, kita gak bisa tenang. Apalagi Bapak Saudara, mengambil kesimpulan sesaat. Ya udah jelas logikanya nggak bisa jalan, nggak bisa lihat sesuatu yang jernih depan. Akhirnya apa? Kita suka mengambil kesimpulan yang sesaat. Udahlah, berarti kalau begini ikut Tuhan nggak ada bedanya. Mendingan gak usah ikut Tuhan. Kesimpulan yang keliru, Bapak. Udahlah, ternyata aku ngelakuin semua ini nggak ada gunanya. Kalau begitu, buat apa aku berusaha keras, bekerja dengan capek-capek dan sebagainya. Waktu kita mungkin lagi ribut dengan pasangan kita berkata, kamu udahlah, memang selalu aja begitu. Kita ambil kesimpulan dengan cara yang cepat, karena udah gak bisa menggunakan logika kita, gak bisa berpikir dengan tenang. Nah, selanjutnya ciri-cirinya ternyata terlalu buru-buru mengambil keputusan. Udahlah pokoknya gini aja, wah senggol bacok gitu kira-kira Bu Saudara ya. Terlalu cepat mengambil keputusan. Dan tanpa disadari mulai menyalahkan orang-orang, menyalahkan lingkungan, bahkan gak sedikit yang mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai bilang, gara-gara si ini sih hidupku jadi begini, gara-gara si itu sih hidupku jadi begini. Bahkan beberapa kita berkata, gara-gara Tuhan hidupku begini. Wah, hati-hati Bapak Saudara. Dan yang terakhir ciri dari orang yang gak bisa tenang adalah menolak bantuan orang lain yang tulus membantu. Kita gak mau dibantu, kita gak mau terima ada orang yang mulai mendekati kita dan menawarkan bantuan, mengulurkan tangannya. Kita bilang gak mau, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, dan lain sebagainya. Padahal Elisa berkata pada bagian juga, mungkin itu firman buat kehidupan kita, jangan takut, tetap tenang, tetap tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dibilang seperti ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam kitab Petrus sudah dikasih tahu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini penting Bapak Saudara. Firman yang lain berkata begini, waktu engkau bisa menguasai dirimu, itu sama seperti dengan kita mengalahkan satu kota, saudara. Kita menguasai satu kota. Bayangkan Bapak Saudara, waktu kita bisa menguasai pikiran kita bisa menguasai ketenangan yang ada dalam jiwa dan hati kita itu sebenarnya sedang menguasai situasi. Kita sedang menguasai apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya penting banget untuk bisa tetap tenang. Nah makanya Bapak Saudara,
Yang pertama, waktu kita menghadapi segala semacam situasi yang menghimpit kehidupan kita, persoalan yang mungkin mengepung hidup kita, dan rasanya persoalan itu begitu hebat, begitu besar. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tetap tenang. Amin. Karena waktu kita tenang, kita bisa menguasai diri kita. Dan pada waktu kita tenang, kunci yang kedua yang Tuhan mau melalui respon kehidupan kita adalah dikatakan begini, supaya kamu dapat berdoa. Maka yang kedua, kunci waktu kita menghadapi situasi yang sulit dan menghadang kehidupan kita adalah tetaplah berdoa. Amin. Bisa ngomong sama-sama Bapak Saudara, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ya, kalau yang tadi pertama, tetaplah tenang, iya. Untuk ingat Pak ya, saya sudah hampir kecewa kayaknya nggak ada yang ingat nih ya. Padahal baru masuk poin kedua. Wah, puji Tuhan, terima kasih ya Pak, sudah tolongin saya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Nah, di dalam 2 Raja-Raja tadi, ayat pasal yang ke-6, di ayat yang ke-17 dibilang begini, lalu berdoalah Elisa. Wah, karena Elisa tenang, berbeda dengan bujangnya yang nggak bisa tenang. Pada waktu Elisa tenang, lalu berdoalah Elisa. Dikatakan begini, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, waktu kita menghadapi pergumulan, saudara, persoalan yang mengepung kehidupan kita, dengar baik, jangan lupa untuk kita berdoa. Nampaknya klise Bapak Saudara. Setiap kali waktu kita datang ke pendeta, ke gembala, Pak, saya punya masalah. Dan biasanya kalau gembala, ini rahasia Bapak Saudara ya. Mungkin kalau Pak Nono nggak begitu, karena Pak Nono mungkin punya 1001 cara menangani kehidupan. Tapi biasanya nih, hamba Tuhan yang pada umumnya, biasanya kalau udah bingung mau ngomong apa lagi, udah bingung nih, udah gak ngerti lagi harus ngomong apa lagi, karena itu mungkin udah konseling ke 100 kalinya, saudara ya. Udah satu cara tuh sampai cara ke 100 udah dijalanin dan tetap gak berhasil dan tetap datang konseling lagi. Biasanya abang Tuhan bilang gini, yuk kita doa aja yuk. Betul saudara? Kita doa aja ya. Dan saya bilang begini saudara, kata-kata yuk kita doa aja, saya mendapati beberapa jemaat keluar dari gereja dengan kecewa dan mulai berkata, kita nggak usah ke gereja lagi karena pendeta kita nggak ngerti apa-apa, cuma taunya berdoa aja. Saya berharap di sini nggak ada, amin Bapak Saudara. Tapi saya mau bilang begini Bapak Saudara, berdoa itu adalah senjata yang paling pamungkas Bapak Saudara. Bukan perkataan yang klise. Pada waktu hamba Tuhan gembala bilang, yuk kita berdoa, itu bukan ungkapan klise karena kita nggak punya cara, saudara. Mungkin kita punya cara, tapi begini Bapak Saudara, seringkali Tuhan izinkan cara kita gagal. Karena yang dibutuhkan Tuhan bukan ribuan cara, enggak. Yang dibutuhkan Tuhan adalah dengkul nih rata dengan tanah dan kita berdoa sama Tuhan. Kita pengen tahu rencana Tuhan apa. Makanya waktu kita berdoa itu adalah strategi yang paling baik waktu kita menghadapi semua situasi yang menghadang kehidupan kita. Gak ada cara yang lain. Satu ayat Alkitab yang paling pendek yang pernah ada tertulis dalam Alkitab tercatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dan disitu berkata begini, tetaplah berdoa. Cuma 2 kata aja. Tapi ayat itu berkata tetaplah berdoa. Saya pikir begini Bapak Saudara, kalau ada ayat yang terpendek cuma 1 ayat tapi itu nyelip di Alkitab, artinya ayat itu penting Bapak Saudara. Amin. Dan ayat itu sangat powerful banget Bapak Saudara. Gak pakai penjelasan yang panjang lebar, gak perlu pakai penjelasan yang sampai menghabiskan lembaran-lembaran, tapi satu kalimat itu sebuah ungkapan yang sangat powerful. Di tengah-tengah kita udah gak punya lagi cara, di tengah-tengah kita udah gak punya lagi upaya, satu kalimat itu menghentak kehidupan kita, dan satu kalimat itu berkata tetaplah berdoa.
Kenapa kita harus berdoa, saudara? Karena ada dua alasan terpenting pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit. Alasan yang pertama, dengan doa kita itu punya kekuatan. Katakan kekuatan. Tubuh fisik kita punya kekuatan yang sangat terbatas, saudara. 3 tahun yang lalu sudah jadi bukti. Pada waktu pandemi menghadap, sekuat apapun kita gak luput dari yang namanya COVID, saudara. Sekaya apapun kita, punya segala kemewahan apapun juga, tapi waktu Delta menyerang, cuma karena gak ada oksigen, saudara, gak ada yang bisa kuat menghadapi itu. Tapi waktu kita punya doa ternyata memberikan kita kekuatan, saudara. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36 berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ternyata waktu kita berdoa, kita bisa memperoleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk bertahan. Kekuatan untuk apa? Untuk tetap berdiri tegak. Kekuatan untuk apa? Untuk tetap memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa kita berdoa? Karena kita punya kekuatan dan kita berdoa. Makanya kalau Bapak sering bertahan dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang sulit, rumusnya satu, Bapak Saudara, berdoa. Waktu kita tundukkan lutut kita mengadahkan pandangan kita kepada Tuhan, itu adalah kekuatan yang sangat powerful, kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, bukan cuma sekedar beroleh kekuatan, Bapak Saudara. Kenapa kita penting harus berdoa? Karena alasan yang kedua adalah waktu kita berdoa, kita punya kuasa. Katakan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menaklukkan segala macam bentuk tipuan iblis yang mungkin mau menggocok dan mengecoh pikiran kita dan perasaan kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berkata kepada permasalahan kita bahwa Tuhan kita lebih besar daripada setiap permasalahan yang ada. Amin. Kuasa untuk apa? Untuk menang dalam satu situasi, dalam satu permasalahan. Kuasa untuk mengalahkan semua permasalahan, bahkan mungkin sakit penyakit. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tahu kalau saudara, kita udah punya Roh Kudus dan Tuhan bilang begini, kamu juga bisa melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat bahkan dibandingkan dengan apa yang telah Yesus lakukan sepanjang hidupnya 3,5 tahun di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita punya kuasa yang sama. Artinya hari ini Bapak Saudara, waktu kita berdoa, kita bukan cuma sekedar Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Lama-lama nyanyi lagu zaman dulu tuh, mengapa aku begini? Tahu lagu itu Pak? Tahu ya Pak lagu itu Pak? Berarti kita hidup di era yang sama lah kira-kira gitu ya Pak. Kalau anak muda zaman sekarang nggak tahu lagu itu, tahu Pak? Oh tahu ya, tahu ya. Oh, kira nggak tahu. Jangan-jangan ngefans ya sama grup band ini. Kenapa Tuhan? Enggak. Tapi waktu kita mulai berdoa, kita mulai perkatakan firman Tuhan. Dan pada waktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, dengar baik Bapak Saudara. Perkataan kita itu akan membentuk realita kehidupan. Kenapa seperti itu? Loh, langit, bumi dan segala isinya aja Tuhan jadikan dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes pasal yang ke-1 kan bilang seperti itu juga. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu. Oleh karena firman, langit bumi jadi. Jadi apa yang waktu kita lakukan saat berdoa? Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Waktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, firman itu akan mulai membentuk realita kehidupan kita. Amin. Nah hari ini Bapak Saudara, apa masalahmu? Apa sakitmu? Waktu engkau mungkin dihadang sama permasalahan, mulai perkatakan firman terhadap masalah itu. Dan waktu kita mulai berdoa dengan firman yang memperkatakan, telinga kita mulai mendengar, iman kita mulai bangkit. Amin. Makanya doa itu punya kuasa yang sangat besar, saudara.
mulai ubah doa kita. Mungkin kita berkata, Tuhan kapan ya Tuhan aku minta. No Bapak Saudara. Kebanyakan orang Kristen doanya minta-minta, saudara. Padahal kita punya kuasa untuk menjadikan. Mulai doa, mulai firman yang keluar, mulai perkatakan firman yang keluar. Karena firman itu mulai punya kuasa waktu kita mulai ucapkan. Karena firman itu paling akan mengubah kehidupan kita. Waktu kita mendengar firman yang diucapkan melalui doa dan perkataan kita, telinga kita mendengar, iman kita bangkit. Karena firman atau iman itu bangkit, iman itu kuat pada waktu kita mulai mendengarkan dan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Nah, rahasia ketiga, saudara, respon kita pada waktu kita menghadapi persoalan. Tadi yang pertama apa, saudara? Ya, puji Tuhan, ingat. Yang kedua apa, saudara? Tetap. Wah, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir, saudara. Bukan cuma sudah tetap tenang, tetap berdoa, tapi yang ketiga, tetaplah pandang rencananya. Tetaplah apa? Pandang rencananya. Nah, waktu Elisa berdoa, Elisa bilang begini, Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini supaya ia melihat. Melihat apa, saudara? Melihat penyertaan Tuhan, melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena ternyata orang yang pikirannya kalut, tadi sudah bilang ciri-cirinya yang pertama adalah bahwa logikanya nggak bisa jalan, pikirannya nggak bisa jalan, nggak bisa lihat dengan jelas. Tapi waktu kita mulai tenang, kita mulai berdoa, kita bisa mulai melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sekali lagi ya, saudara ya. Kita mungkin lihat persoalan mengguncang kehidupan kita, masa depan kita mungkin hancur, hidup kita mungkin gak ada lagi jalan keluar. Tapi waktu kita tetap tenang dan waktu kita mulai berdoa, maka kita bisa mulai melihat rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang awalnya mungkin kita gak pernah bisa lihat. Makanya dengar baik Bapak Saudara hari ini, rencana kita boleh gagal, rencana kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang terjadi dalam situasi kehidupan kita mungkin jauh dari apa yang kita bayangkan. Tapi itu gak penting Bapak Saudara. Dengar baik, itu gak penting. Bahkan apa yang kita inginkan seringkali mungkin gak kita dapatkan, itu juga gak penting. Yang terpenting adalah rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan harus tergenapi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Bapak Saudara mungkin berpikir, rencana ini baik buat saya, planning ini mungkin baik buat saya, kalau saya dapatkan ini baik buat saya. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa di surga tahu yang paling baik dan terbaik buat kita semua. Amin. Maka kalau ada sesuatu yang mungkin gak diizinkan Tuhan kita dapatkan, maka Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang jauh lebih indah. Mungkin kita belum bisa lihat hari ini karena kita mungkin gak berdoa. Amin. Mungkin kita gak bisa lihat hari ini rencana Tuhan, tapi waktu kita tetap tenang dan waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita mulai memperkatakan firman, maka kita bisa mulai melihat bahwa ternyata rencana Tuhan itu ajaib adanya. Kita nanti sampai satu titik dan kita akan mulai kembali melihat masa lalu kita. Kita akan mulai berkata, puji Tuhan, Tuhan gak dengar doa saya waktu itu. Puji Tuhan, keinginan saya gak terkabul waktu itu. Karena mungkin aja kalau itu semua terkabul, hidupku jauh penuh dengan persoalan hari ini. Tapi waktu rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mungkin akan mulai melihat dan menyaksikan bahwa ternyata sepanjang hidup kita Tuhan menyertai dan Tuhan tetap memberikan rencana yang terbaik. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, Tuhan udah siapkan buat siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Nah, hari ini mungkin kita lihat kehancuran Bapak Saudara, tapi bagi Tuhan kehancuran itu mulai merupakan awal dari peningkatan. Bagi kita mungkin gak ada lagi jalan keluar, tapi dengar baik, Tuhan itu tetap merancangkan damai sejahtera yang gak pernah kita bayangkan. Bagi kita mungkin hari ini melihat gak ada orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang bisa tolong kita, tapi dengar, kita punya Tuhan yang selalu menyertai.
Dia sanggup ubahkan lembah kematian jadi lembah pemulihan. Yang percaya dan amin. Sekali waktu pemazmur bilang, sekalipun aku melewati lembah baka. Tahukah Bapak Saudara lembah baka? Lembah baka itu adalah lembah tangisan, the valley of death, di mana sudah ada kematian. Tapi saya percaya lembah kematian, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi lembah sukacita. Amin. Lembah kematian, Tuhan sanggup menjadikan itu semua jadi lembah untuk kita menghadapi pemulihan. Bapak Saudara, waktu kita nggak lihat penyertaan Tuhan, waktu kita nggak bisa lihat rencana Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak punya rencana dan Dia nggak menyertai kita. Makanya tetap lihat rencana Tuhan. Gimana caranya kita bisa lihat penyertaan Tuhan? Waktu kita tenang dan waktu kita berdoa sama Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, waktu kita tenang dan waktu kita berdoa, maka kita bisa lihat rencana Tuhan. Makanya kalau hari ini Bapak Saudara nggak bisa lihat rencana dalam situasi dan persoalan kita, mungkin Bapak Saudara belum tenang, mungkin Bapak Saudara belum berdoa. Tapi waktu engkau mulai tenang dan waktu engkau mulai berdoa, maka saya yakin dan percaya engkau akan mulai melihat rencana Tuhan. Makanya waktu dalam situasi permasalahan kita mulai melihat rencana Tuhan, ternyata kita berkata begini, oh ternyata ini tuh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, karena itu aku mau dengan rela hati untuk ikut dalam proses dan rencananya Tuhan. Makanya dengar baik Bapak Saudara, seringkali saya bilang hari-hari terakhir ini bahwa permasalahan itu gak akan menghancurkan, tapi permasalahan justru akan meningkatkan kehidupan kita. Amin. Justru permasalahan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang akan memberkati kehidupan banyak orang yang waktu berbicara dengan kehidupan kita. Saya udah main musik untuk naik ke depan. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan dan kita nyanyikan satu pujian penyembahan, saya mau cerita Bapak Saudara. Ada seorang yang bernama Malala Yousafzai. Malala Yousafzai. Dia adalah seorang wanita berkebangsaan Pakistan Bapak Saudara. Lahir di tahun 1997, masih sangat muda Bapak Saudara. Hari ini orang ini masih hidup. Nah, di Pakistan sana dia dilarang untuk mengenyam pendidikan karena tekanan dari ormas. Dan pada waktu dia ditekan sampai pada titik di usianya ke-15 tahun dia ditembak Bapak Saudara. Ditembak oleh salah satu pasukan dari ormas itu. Tapi pada waktu dia ditembak, dia mengalami sebuah tragedi. Dia mungkin sempat berpikir bahwa masa depan nggak ada lagi, aku nggak bisa lagi melanjutkan mimpiku dan sebagainya. Tapi itu nggak mengurungkan niat hatinya, saudara. Sampai pada akhirnya dia terus berjuang. Puji Tuhan dia selamat dari tembakan itu, dan pada waktu dia selamat dia terus berjuang supaya wanita-wanita di Pakistan ini mendapatkan pendidikan yang sama dengan dia. Dia mendapatkan hak yang sama dengan para pria di sana, mendapatkan pendidikan yang layak. Sampai pada akhirnya Bapak Saudara, tahun 2014 dia memenangkan sebuah penghargaan Nobel dunia Bapak Saudara. Dan dinyatakan Malala ini adalah orang yang mendapatkan Nobel termuda di usia 17 tahun. Nah Bapak Saudara, kisah hidup Malala menginspirasi jutaan orang dunia. Melalui apa yang dia alami, ternyata justru Tuhan pakai untuk memberitakan persamaan hak mendapatkan pendidikan. Bahkan dia mendapat penghargaan internasional. Nah hari ini mungkin kita punya masalah gak sehebat Malala, kita gak sampai ditembak, betul saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah bahwa melalui permasalahan kita, melalui situasi yang sulit dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Dan pada waktu kita mulai tenang melihat rencana Tuhan itu dan kita berdoa, maka saya percaya begini Bapak Saudara, kisah kita itu akan menginspirasi orang-orang di luar sana. Kisah kita itu akan mulai menginspirasi anggota keluarga kita. Kisah kita itu akan mulai menginspirasi orang-orang yang mengenal kita. Kisah kita itu akan mulai menginspirasi bahkan orang-orang yang jauh daripada Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Siapkah Bapak Saudara untuk bersaksi Bapak Saudara? Siap. Dan waktu Bapak Saudara mulai bersaksi tentang permasalahan Bapak Saudara sekalian, maka saya percaya
banyak orang-orang yang akan mulai mengenal Tuhan karena apa yang kita alami, karena kehebatan dan kegagahan dari Roh Kudus yang ada dalam iman kita, yang lebih besar dari segala permasalahan yang di muka bumi ini. Dengar baik, saudara, gak akan ada pernah Daud tanpa ada Goliat. Amin. Gak akan ada yang namanya Yosua tanpa dia menghadapi tembok Yeriko yang begitu hebat. Hari ini, Bapak Saudara, sebut nama Bapak Saudara sekalian, gak akan ada pernah Victor kalau Victor gak pernah menghadapi permasalahan yang berat. Amin. Oleh karena itu, Saudara, hari ini waktu engkau punya permasalahan yang mulai menghimpit, rahasianya 3. Tetap tenang, tetap berdoa, tetap lihat rencana Tuhan. Waktu kita lihat rencana Tuhan dan waktu 3 hal ini kita kerjakan, maka saya percaya kita akan mulai melihat dan mengingat kembali bahwa ternyata sampai hari ini kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Dia terus menyertai kita, bahkan dia mempersiapkan kita di tengah-tengah kita menghadapi himpitan persoalan. Amin, Bapak Saudara. Maka satu lagu, Bapak Saudara, yang berkata bahwa begitu besar kasih Bapa sampai-sampai dia memberikan anaknya yang tunggal. Mari kita hari ini mau nyanyikan lagu ini. Kita mengingat kembali kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Kita mengingat kasih Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi tersulit sekalipun, di tengah-tengah himpitan permasalahan sekalipun, bahkan kita mungkin dikepung dari segala macam sisi, tapi kita mau bilang bahwa ternyata Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Yuk, Bapak Saudara. Ya, saya melihat kita semua boleh menjadi Bapak Saudara.
kesempatan siang hari ini kami sungguh sangat diberkati oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh belajar lebih lagi untuk menghadapi setiap masalah, melihatnya dari kacamatanya Tuhan, supaya kami boleh tetap tenang, supaya kami boleh tetap terus berdoa, dan supaya kami dapat memandang rencana-rencana yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Kami akan sanggup menghadapi segala masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan itu adalah sempurna bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan hamba-Mu ini berjalan sendiri, tapi Tuhan Engkau akan pasti menolong dan memampukan untuk hamba-Mu ini dapat terus melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu berserta dengan keluarga Bapak Joshua Victor ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir juga untuk jemaat yang digembalakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini. Mendapatkan sesuatu yang baru. Amin. Respon dalam menghadapi masalah. Siapapun punya masalah, kita semua punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, tapi bagaimana kita bisa berjalan di tengah-tengah masalah. Amin. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa. Bukan hanya kali ini ya. Jadi perlu ke depan-depannya juga, ya Pak ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hambanya dan pelayanan dan keluarga diberkati secara luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupannya. Tidak ada orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya ditelantarkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau telah mengirim hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Setiap kali kami menghadapi masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluar hari ini. Dan kami rindu Tuhan berjalan dalam rancangan-Mu sesuai dengan isi hati-Mu yang ada tertulis dalam Alkitab. Dan kami rindu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang sekeliling kami, sekitar kami, di lingkungan kami, di keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan menjamah orang-orang yang sedang bergumul dengan kelemahan dan sakit penyakitnya. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah dan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkaulah Jehovah Jireh, Gembala yang baik, yang memelihara, mencukupkan dan memproteksi kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi
memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu, dengan berkat-berkat yang baru setiap pagi, setiap hari. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan usahamu, warung untuk apa yang menjadi jerih-lelahmu. Tuhan Yesus sanggup memberkati engkau dengan berkat keberuntungan, keberuntungan dan keberuntungan. Bukan hanya sekedar untung, tapi engkau menikmati berkat kasih karunia daripada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang mencukupkan kebutuhanmu dan kebutuhanku. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin.